Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog Dairina. Sahabat, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk beribadah di bulan suci Ramadan, yang setiap waktunya sangat berharga, dilipat gandakan pahala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan perintah berpuasa ketika 18 bulan berselang setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, tepatnya pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185. Berikut firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ke-183. Surat Al-Baqarah. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Tahukah sahabat, pada bulan Ramadan, beberapa peristiwa penting terjadi ketika masa kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengubah perjalanan sejarah Islam. 1. Turunnya Al-Quran atau Nuzulul Quran. Bulan Ramadan memiliki keistimewaan sebagai waktu turunnya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa ini terjadi pada malam 17 Ramadan, yang juga dikenal dengan sebutan Nuzulul Quran. Pada tahun 610 Masehi, ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di Gua Hiro, malaikat Jibril datang membawa wahyu pertama yang tertuang dalam surat Al-Alaq ayat 1-5. Wahyu ini menandai awal dari misi kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan petunjuk hidup bagi umat manusia. Oleh karena itu, malam 17 Ramadan diperingati sebagai malam yang penuh berkah, di mana Al-Quran diturunkan untuk menjadi petunjuk hidup umat Islam. Sahabat Dairina, boleh juga menonton vlog mengenai Gua Hiro pada video berikut ini. Kita lanjutkan peristiwa lainnya ketika masa kehidupan Nabi Muhammad SAW pada bulan Ramadan. 2. Perang Badar atau Ghazwah Badr Al-Kubra. Peristiwa besar lainnya yang terjadi pada bulan Ramadan adalah Perang Badar yang berlangsung pada 17 Ramadan tahun 2 Hijriah atau 13 Maret 624 Masehi. Perang Badar terjadi di kota Badar yang berada di luar kota Madinah. Kota Badar terletak sekitar 150 km arah barat daya kota Madinah. Perang Badar bukan hanya sekedar pertarungan fisik antara kaum muslimin dan kaum Quraisy, tetapi juga menjadi simbol kebangkitan Islam. Dalam pertempuran ini, pasukan muslim yang terdiri dari 313 orang berhasil mengalahkan pasukan Quraisy yang jumlahnya jauh lebih besar, yakni sekitar 950 orang. Kemenangan ini menjadi titik balik penting dalam sejarah Islam yang menandai awal kejayaan kaum muslimin di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Peristiwa Perang Badar diabadikan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 13. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguh telah ada tanda atau bukti bagimu pada dua golongan yang bertemu dalam pertempuran, satu golongan berperang di jalan Allah dan golongan yang lain kafir, yang melihat dengan mata kepala bahwa mereka golongan muslim, 2 kali lipat jumlahnya. Allah menguatkan siapa yang Dia kehendaki dengan pertolongannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan atau mata hati." Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa subscribe ya sahabat. 3. Pembebasan kota Mekah atau Fatu Mekah. Tanggal 20 Ramadan tahun 8 Hijriah, Fatu Mekah atau pembebasan kota Mekah menjadi momen monumental dalam sejarah Islam. Setelah bertahun-tahun mengalami tekanan dan penindasan oleh kaum Quraisy,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat akhirnya berhasil menaklukkan kota kelahiran Islam ini dengan pasukan yang sangat besar, yakni 10.000 orang. Peristiwa ini terjadi setelah pelanggaran perjanjian Hudaibiyah yang dilakukan oleh kaum Quraisy. Pembebasan Mekah menandai kemenangan besar bagi umat Islam dan membawa kedamaian bagi penduduk Mekah yang sebelumnya memusuhi Islam. Setelah menaklukkan pasukan Quraisy, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk menghancurkan 360 berhala di sekitar Ka'bah. Selepasnya, kaum muslim juga mengumandangkan takbir, meminum air Zam-Zam, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat di makam Ibrahim. Vlog tentang Fatu Mekah atau pembebasan kota Mekah erat kaitannya dengan Masjid Ar-Rayyan. Sahabat dapat menonton di vlog yang ini ya. 4. Malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar yang terjadi pada 10 malam terakhir Ramadan adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Malam ini disebutkan dalam surat Al-Qadar di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan malaikat-malaikatnya ke bumi untuk memberikan berkah dan mengampuni dosa umat Islam. Dalam malam yang penuh kemuliaan ini, umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, doa, dan zikir, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan permohonan mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Lailatul Qadar kemungkinan besar terjadi pada salah satu malam ganjil di 10 malam terakhir Ramadan. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, carilah Lailatul Qadar pada tanggal-tanggal ganjil dari 10 akhir bulan Ramadan. Malam ini menjadi puncak dari pencarian spiritual umat Islam, di mana mereka berharap bisa meraih ampunan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa lainnya yang terjadi pada bulan Ramadan pada masa kehidupan Nabi Muhammad SAW berikutnya adalah 5. Azan disyariatkan pertama kali. Azan disyariatkan sebagai panggilan sholat pertama kali bertepatan pada bulan Ramadan. Tepatnya terjadi saat tahun pertama dari hijrah Nabi atau tahun 623 Masehi. Saat itu para sahabat sulit mengetahui waktu sholat secara pasti. Mereka pun bermusyawarah untuk menentukan penanda masuknya waktu sholat. Sampai suatu malam, Abdullah bin Yazid mendapatkan petunjuk melalui mimpinya. Ia dibimbing untuk melakukan azan. Keesokan harinya, ia segera mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan mimpinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun membenarkan mimpi tersebut dan memerintahkan Bilal untuk melakukan azan karena suaranya yang merdu. 6. Wafatnya orang terdekat Nabi. Di balik keagungannya bulan Ramadan, ternyata menyimpan kesedihan, sebab 4 orang terdekat Nabi Muhammad SAW wafat pada bulan ini. Mereka adalah Siti Khadijah, Siti Aisyah, Fatimah Az-Zahra, dan Ali bin Abi Thalib. Siti Khadijah yang merupakan istri pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada 11 Ramadan tahun ke-10 masa kenabian. Sementara Siti Aisyah, istri Nabi yang lainnya, wafat pada 17 Ramadan 58 Hijriah. Kemudian menyusul sang putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Fatimah Az-Zahra, wafat pada 3 Ramadan 11 Hijriah selang 6 bulan setelah meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ali bin Abi Thalib yang merupakan suami Fatimah Az-Zahra sekaligus sahabat Nabi, wafat dibunuh pada 21 Ramadan 40 Hijriah.
Berikut peristiwa-peristiwa yang terjadi saat masa kehidupan Nabi Muhammad SAW pada bulan Ramadan. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari suri teladan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.